Seperti diketahui, Marc Marquez akan memulai balapan dari urutan ke-7. Hal itu dikarenakan hasil kurang maksimal yang didapat Baby Alien di sesi kualifikasi. Marquez mengaku tidak merasa sepenuhnya nyaman dengan ban baru dan perlu mencoba terus meningkatkan kemampuan agar bisa mendekati Pecco dan Martin. Tidak hanya itu, Marc Marquez juga melihat ada beberapa pembalap yang tampil luar biasa sejak sesi latihan bebas. Meski tak menyebutkan secara rinci, ex-rider Repsol Honda itu menilai setidaknya ada 3 pembalap yang punya kecepatan sangat baik pada balapan kali ini. Meski harus start dari posisi ke-7, Marc Marquez mengatakan dirinya akan berusaha sebisa mungkin untuk finish di posisi yang lebih baik. The Baby Alien melihat posisi ke-4 sebagai target yang paling realistis. Dalam balapan 13 lap itu, Pecco Bagnaia langsung kehilangan posisi terdepan yang dimilikinya setelah sprint dimulai. Dia turun ke tempat ketiga setelah disalip oleh Martin dan Brad Binder. Namun, juara MotoGP 2023 itu dengan cepat naik ke posisi kedua lagi setelah beberapa tikungan karena Binder melakukan kesalahan. Dalam posisi yang sudah tertinggal lebih dari 0,5 detik dari Martin, dia pun perlahan-lahan bisa mengejarnya. Menurutnya, momen itu menjadi salah satu kunci dirinya bisa memenangkan sprint ini. Setelah itu, Bagnaia terus berusaha mengejar Martin. Lap demi lap, dia terus mengikis jaraknya dari rider Pramac Ducati itu. Pada akhirnya, saat sprint tersisa 6 lap lagi, Bagnaia berhasil mendahului Martinator. Dia memanfaatkan celah yang dibuat rivalnya yang sedikit melebar saat menikung. Berada di posisi terdepan, pembalap berusia 27 tahun tersebut langsung tancap gas meninggalkan Martin. Dia menjaga jarak sekitar 0,5 detik dari rivalnya itu meski akhirnya dia memenangkan sprint dengan keunggulan 0,285 detik saja. Kemenangan itu membuat Bagnaia memangkas ketertinggalannya menjadi 4 poin saja dari Martin yang masih bercokol di puncak klasemen MotoGP 2024. Martin melesat ke depan pembalap Italia Francesco Bagnaia dari posisi kedua di grid untuk memimpin di awal balapan sprint 13 lap pada hari Sabtu di Misano. Pembalap Pramac ini mendapat tekanan kuat dari sang juara dunia 2 kali selama 7 lap pertama. Namun di tikungan 13 pada lap ke-8, Martin melebar dan membuat Bagnaia mengambil alih posisi terdepan. Meski terus membuntuti pembalap pabrikan Ducati itu, Martin tidak mampu menghentikan Bagnaia untuk meraih kemenangan krusial. Martin menerima peringatan track limit di tempat yang tidak tepat dan sedikit kehilangan konsentrasi dan sehingga kehilangan racing line yang benar dan membiarkan Pecco melewatinya. Tentu saja kesalahan kecil yang harus dibayar mahal dengan kehilangan kemenangan. Namun Martin tetap merasa senang dengan posisi runner-up ini. Martin sudah pernah melanggar peraturan track limit pada musim ini saat ia memimpin di sprint GP Austria. Pada balapan tersebut, Martin melintasi chicane tikungan 2 yang membuatnya kehilangan posisi terdepan dari Bagnaia. Namun ia kemudian dijatuhi long lap penalti karena tidak kehilangan waktu 1 detik yang dibutuhkan saat melewati lintasan pintas. Dalam sprint Emilia-Romagna, 14 pembalap mendapat peringatan karena melebihi batas lintasan. Sementara Raul Fernandez dan Joan Mir mendapat long lap penalti karena berulang kali keluar dari sirkuit. Pemenang balapan Bagnaia tidak melewati batas lintasan selama 13 lap. Kekalahan Martin di sprint Emilia-Romagna membuat keunggulannya di klasemen terpangkas dari 7 poin menjadi 4 poin menjelang Grand Prix hari Minggu. Jika Bagnaia memenangkan balapan, ia akan memimpin klasemen menjelang GP Indonesia pekan depan. Ducati juga berpeluang meraih kemenangan ke-100 pada hari Minggu dan menutup klasemen konstruktor dengan 5 seri tersisa. Setelah melewatkan latihan Jumat sore karena demam tinggi, Alex Rins kembali mengendarai M1-nya pada Sabtu pagi di MotoGP Emilia-Romagna. Namun pembalap Spanyol itu kesulitan untuk bernapas. Berada di posisi terakhir dalam daftar waktu dan tidak muncul kembali untuk kualifikasi. Setelah berkonsultasi dengan Direktur Medis MotoGP, Dr. Angel Charte, tim Monster Yamaha telah mengonfirmasi bahwa Rins akan absen pada sisa balapan dan fokus memulihkan kebugarannya untuk putaran Indonesia akhir pekan depan. Direktur tim Massimo Meregali menambahkan Alex sedang menderita flu yang cukup parah.
Barrichello pun sangat menyayangkan keadaan ini karena Rins mempersiapkan diri dengan baik untuk Grand Prix ini selama tes Misano, tetapi malah dalam kondisi kurang sehat. Penyakit telah mempengaruhi pedok MotoGP selama kedua putaran Misano. Dengan Repsol Honda Joan Mir dan kemudian Luca Marini sebelumnya dipaksa keluar dari Grand Prix San Marino. Pembalap Australia Jack Miller harus menjalani sesi Q1 yang suram pada Sabtu pagi ketika ia berada di urutan ke-19. Sementara rekan setimnya Brad Binder memuncaki sesi tersebut dan kemudian bisa berada di urutan keempat. Dari barisan belakang grid, Miller tidak dapat berbuat banyak untuk membuat kemajuan saat ia harus puas berada di urutan ke-15 dan terpaut hampir 20 detik dari kemenangan. Miller merasa ia terjebak dalam hal race pace di Misano dibandingkan dengan apa yang ia lakukan di GP San Marino. Miller merasa tak bisa menekan motornya lagi dan feelingnya pada motor seperti sudah maksimal. Jadi Miller menilai harus mencoba dan menemukan setup yang pas untuk meningkatkan kecepatannya. Di sisi lain, Binder sempat melesat ke posisi kedua di depan pemenang utama Francesco Bagnaia. Namun di akhir lap pembuka ia turun ke posisi kelima dan kemudian ke posisi keenam di lap berikutnya. Pada akhir lap ketiga, Binder sudah tertinggal 2,5 detik dari pemimpin dan berakhir 8,1 detik di belakang bendera finish di urutan keenam. Ia menyalahkan hal ini karena tidak mampu menaikkan temperatur ban depan mediumnya dengan cukup cepat dan hampir terjatuh 2 kali di lap pertama. Binder juga menambahkan, sejujurnya dirinya sangat beruntung bisa menyelamatkan diri dari crash di tikungan 6 pada lap pertama. Dan di tikungan 11 dirinya juga hampir terjatuh lagi. Pedro Acosta berhasil lebih cepat 6,796 detik dari waktu sprintnya juga dibandingkan dengan Misano 1. Yang bisa membuatnya berada di posisi yang sama dengan pemenang balapan Jorge Martin 2 minggu lalu. Sayangnya bagi Rocky Gas-Gas Tech 3 MotoGP, catatan waktu sprint Emilia Romagna yang dimenangkan oleh Francesco Bagnaia pada hari Sabtu juga 6,265 detik lebih cepat dari Martin 2 minggu lalu. Acosta setidaknya finish satu peringkat lebih tinggi di posisi kelima, bukan keenam. Dan sekali lagi menjadi pembalap non-Ducati teratas. Namun ia mengakui bahwa gap waktu dari pembalap tercepat masih cukup besar. Acosta terlihat menggunakan sayap swing arm yang menarik perhatian, yang sebelumnya digunakan pada motor prototipe milik pembalap wildcard Pol Espargaro. Sayap ini nyatanya membantu Acosta menjaga kecepatan. Tim manajer Tech 3 Nicolas Goyan mengatakan hasil ini telah mencapai targetnya. Tetapi Pedro tahu bahwa masih ada ruang peningkatan untuk menjadi lebih baik untuk balapan hari Minggu.